Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia para pemirsa dimanapun Anda berada, moga-moga kita diberikan nikmat iman Islam. Salawat dan selamat kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini memasuki subjudul ke-14, yaitu ciri-ciri wanita solehah, dan di sini sudah memasuki subjudul 14, merendahkan diri. Syarat ke-14 yaitu untuk menjadi wanita solehah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama makhluk, yaitu bersikap tenang, sederhana dalam segala urusan. Sesungguhnya dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan sombong, tidak menolak kebenaran. Seorang warok ahli tasawuf angkatan tabi'ut tabi'in, Hudlain bin Iyad, mengatakan bahwa orang yang tawadhu, merendahkan diri, adalah orang yang tunduk dan taat kelaksanaan yang baik, serta mau menerima kebenaran dari siapa saja. Para ulama membagi merendahkan diri menjadi 3 hal, yaitu merendahkan diri kepada agama, yaitu sikap tidak menentang keterangan-keterangan yang dinukil dari Allah dan Rasulullah SAW dan tidak mencela. B. Merendahkan diri sesama muslim, yaitu sikap rela menjadikan sesama muslim sebagai saudaranya selama Allah menganggap orang tersebut sebagai hambanya. C. Merendahkan diri kepada yang hak yang datang dari Allah, serta tunduk, taat dan patuh kepada hukum-hukumnya, dan tidak membangkang sama sekali. Yang ke-15, mengkoreksi diri sendiri. Ada introspeksi. Ciri wanita soleh ke-15 adalah selalu mengoreksi dirinya sendiri dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terlanjur melakukan kemaksiatan. Kalau manusia mau mengoreksi dirinya sendiri, kesalahan apa yang diperbuat lalu bertobat dan meminta ampun kepadanya, maka tergolong manusia yang berbahagia dan beruntung. Rasulullah SAW bersabda, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa diingatkan oleh celah dirinya sendiri daripada celah orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad hasan. Yang ke-16 ialah ciri wanita solehah. Ke-16 adalah punya rasa malu apabila melakukan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Malu adalah perasaan enggan melakukan sesuatu yang tercela dalam agama. Maka seorang wanita yang memiliki rasa malu apabila melakukan perbuatan jahat, maka di wajahnya tampak berubah menjadi pucat pasi sebagai wujud penyesalan terlanjur berbuat yang tidak wajar.
itu menunjukkan hati kecil hidup, batinnya suci dan bersih. Sebaliknya, jika ia tidak punya rasa malu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, tatkala mengerjakan suatu kemungkaran, itu berarti keimanan dalam hatinya surut dan berkurang, karena rasa malu itu sebagian daripada iman. Rasulullah bersabda, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Islam mengingatkan kepada umatnya agar memperhatikan rasa malu, karena rasa malu termasuk sebagian iman, juga menjadi sebab terbentuknya akhlak mulia, dan jika hilang rasa malu berarti rusak akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu perangai malu. Hadis Imam Malik, riwayat Imam Malik. Yang ke-17, menjaga berbicara. Ciri wanita salehah di ke-17 adalah menjaga berbicara. Apabila mengucapkan sesuatu, hendaknya mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Jangan sampai lidahnya dan mulutnya digunakan untuk mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak berguna, serta tidak bermanfaat. Mengobrol, melantur, dan berbicara dan berbicara keji. Islam tidak menyukai ucapan-ucapan dan omongan yang tidak ada ujung pangkalnya. Islam membenci pikiran atau sesuatu yang rendah, yang hanya menghabiskan umur. Bahkan Islam menganjurkan kalau manusia tidak dapat beromong-omong yang mengandung manfaat, maka lebih baik diam, karena diam itu dapat menyelamatkan dan mendidik jiwa kepada akhlak yang mulia dan dapat mengusir setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bitu lisumti wa innahu mudriratun lisyaitani wa aunun laka ala amri dinika. Hendaklah engkau diam, sebab diam itu menyingkirkan setan dan menolong engkau terhadap urusan agama engkau. Saya perlu membaca hadis itu. Alaika bitulis sumti fa innahu mudridatun lisyaitani wa aunun laka ala amri dinika. Yang ke-18 yaitu menunaikan amanat. Menunaikan amanat yaitu apabila diberikan kesan atau pesan. Ciri wanita salehah ke-18 ialah menunaikan amanat, baik yang berhubungan dengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Amanat adalah tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh orang yang dibebani amanat. Dan orang yang menyia-nyiakan amanah berarti tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab. Setiap orang, baik laki-laki atau wanita, punya tanggung jawab masing-masing yang setiap orang wajib melaksanakan amanat yang dibebankan kepadanya. Menjalankan syariat adalah amanat yang dibebankan kepada manusia selaku makhluk.
tentang wajibnya menunaikan amanat. Ini Allah Ta'ala telah menjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Astagfirullahaladzim. Tulisannya demikian. Antahkumu bil adli. Quran Surat An-Nisa 59. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan bukan dengan adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan hukum dengan adil. Quran Surat An-Nisa 59. Setiap manusia memikul amanat yang wajib dipegang dengan erat-erat sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing, dan setiap amanat akan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya ini panjang banget. Kalau kalian memimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatin. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatin. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sekalian pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang kamu pimpin. Imam atau pejabat apa saja adalah pemimpin, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dipimpinnya. Orang laki-laki suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya, dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Orang wanita istri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangganya, dan ia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Pembantu rumah tangga juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya, dan dia juga akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini banyak banget ya. Ya, cukup sekian dulu saya membacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.